lewat situ nggak berani. Itu kan bukan pembuktian. Nah, berarti kan itu seolah-olah kan ibaratnya mempercayai lagi itu bahwa itu energi negatif itu termasuk Kris tadi itu loh, masih ibaratnya kok bisa ibaratnya kan kodamnya Kris kayak pocong kayak gini. Iya. Kadang-kadang tuh ada sesuatu benda itu tempat saya sendiri loh mas. Itu di sana itu ada tombak katanya. Dan tombak itu nggak kelihatan sampai sekarang. Saya pertanyaan tombak apaan gitu. Itu kan termasuk besi haji itu mas. Ini sih tombak Tapi tombak sifatnya goib. sifatnya goib, gitu loh. Nah, Dan itu katanya ditarik harus orang-orang yang pinter bisa narik. Lah pinter itu dari mana? Saya turun tarik itu nggak bisa. Dan itu beralasan. Alasannya itu bukan alasan kecil. Mbahnya nggak gelem. baik gak gelem. Kan alasannya kan terus bermacam-macam kan. Macam-macam. Dan alasan itu tetap mengacu pada apa ya? Pembenaran dia kan seperti itu. Alasan agar sampean dhewe ben gak tarik keris kuwi. Jadi gini, Mas. Sebenarnya dia itu gak iso narik, ibaratnya ya. Tapi piye caranya aku gawe alasannya sampean percaya, masih percaya bahwasanya aku iso narik keris kan seperti itu. Alasannya salahnya sik aja sik bayar ra gelem lah. Nek bayar ra gelem kan berarti nunggu dulu ada seperti itu. Kan bukan langsung sampean enggak mempercayai oh berarti si Kai ra iso narik keris kan enggak seperti itu kalau dilihat dari alasannya itu. Gitu. Makanya alasan-alasan seperti itu ketika sampean moron deh beralasan lagi. Pertama, bayar gelem. Lah kapan gelem sik tak tekonane? Oh, seminggu kas. Sampai seminggu kas rono. Terus piye, Mbah? Wis iso narik. Nanti akan timbul alasan baru lagi. Nah, kan jadi itu terus. Kebanyakan itu sepengetahuan saya itu masih ibaratnya. Dulu kan juga di daerah tempat tinggal saya itu kan juga yang ada bernama itu ada lurah itu sakti ya. Dan lurah itu mempunyai gaman semacam keris atau tombak. Dan tombak itu dipendem dan dijadikan tumbal. Dipendem jadikan tumbal. Iya, tumbal lemah lah istilahnya. Kok bisa ngono? Itu padahal kan besi haji yang dijadiin tumbal itu apa? Ya itu saya juga heran, Mas. Yang dijadikan tumbal itu apa? Padahal tumbal itu enggak seperti itu konsepnya. Keris dijadikan tumbal. Empung gawe keris ora diengge tumbal. Nah, ngono lho, Mas. Lele pomo tombak itu ditungge tumbal. Ditanam lah, karena ditanam. Ya, otomatis keris itu ya bakal korosi toh, Mas. Ya jelas, rusak, Mas, kan? Rusak. Makanya itu bukan alasan untuk tumbal, ya salah satu alasan untuk mengikis atau menghilangkan benda-benda bersejarah yang notabene itu peninggalan leluhur dengan cara seperti itu. Ada yang kayak tumbal dengan cara ditanam, ada yang itu. Terus ada lagi yang asumsi sampean keris iki marai cilaka iki dilarunge, akhirnya dibuang juga. Dibuang malah. Kan seperti itu toh. Dibuang. Terus ada yang pendemen kono marai cilaka gini anu udah. Seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya kan salah satu jalan untuk menghilangkan jejak para leluhur terdahulu. Salah satunya keris itu tadi. Nah, tapi kan orang yang membuang keris tadi itu dan mendam keris tadi bukan kan katanya dukunnya ben nggak celoko, Mas. Tapi kok malah celoko, heran. Kok bisa? Kata orang yang sakti tadi lah. Itu macam dukun apa macam. Dia ngomong kamu buang keris itu sialnya hilang. Tapi saya ngerasa itu enggak. Kok aneh. Masih sial ya. Tambah sial lah. Oh ya seperti itu. Makanya pola pikir seperti itu, mindset seperti itu yang kita rubah. Ya minimal kita memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita belajar, akhirnya di tengah perjalanan kita itu pasti di situ ada niatan untuk mengaplikasikan ataupun menyebarluaskan, melestarikan
apa yang kita paham itu tadi. Akhirnya ya bisa ndak bisa kita juga benturan. Ya benturan. Tapi kan orang seperti itu juga nggak mungkin langsung dia itu kita ibaratnya sharing ya. Dia itu mempunyai jiwa arogan itu pasti itu mas ibaratnya. Pemahaman Chris sampean seperti ini dan pemahaman Chris yang satu ini kan beda lagi. Pasti benturan itu dengan membawa arogan sendiri-sendiri. Iya. Lah makanya kita kembali lagi ke ajaran di Chris itu tadi. Kalau masalah debat atau sharing lah aku ngarani sharing babakan Chris. Ya searogan-arogannya apa sih? Saya terima, Mas. Saya hadapi. Seperti itu. Eh apa libatnya gampang ngomong pada akhirnya dia itu marah ke saya, benci ke saya, akhirnya nyantet saya. Itu hak kamu boleh melakukan saya seperti itu, ya silakan. Nah, Itu loh. juga menarik bagi saya mas. Dan juga itu yang sampai ngomongin Chris itu bisa nyantet orang itu gimana konsepnya itu. Dan katanya kodam ini tak suruh ke sana kayak umbiang tagi lah. Dan tahu mas, aku ki mas, nawang sampean iki kita sampean yo terlalu jujur banget masalah korban-korban ngono kuwi. Mungkin kemarin sing tak rasane kayak gak sepiro, tapi ketika aku ngomong ini sampean seolah-olah lagi ngomong dan omongan sampean kan sesuai dengan pengalaman sampean dari awal loh. Nah, karena saya bercerita itu bukan saya mengarang pun enggak. Saya itu mengalami sendiri. Ya, makanya sih sampean alami kan terlalu banyak banget dari dapat itu. Makanya saya bertanya dan saya itu sih konsep orang-orang yang saya dulu itu sama sini kok jauh bedanya. Saya penasaran, saya pengen belajar itu seperti itu. Dan dulu itu saya orang ngomong seperti itu, saya pelajari mas. Itu tetap saya pelajari. Kok berbeda lah? Itu sekian tahun, bukan ibaratnya tahunan lagi, puluhan tahun saya pelajari ya. Tapi kok baru konsepnya kok berbeda dan perawatan besi haji ya gampang. Dan itu besi haji itu nggak ada pengaruh apa-apa bagi yang perawat sama keluarga lingkungan sana. Malah itu malah menciptakan kedamaian. Iya malahan bagi saya sekarang, mas. Dan kadang kayak umbiang tagih, wah ntar kalau nagih utang aja. Ya oke, masuk. Aku juga pernah itu ditawari umbiang tagih. Itu nggak salah harga sekitar 3 jutaan lah. 3 juta. Umbiang tagih itu. Umbiang tagih. Dan aku tertarik itu gini. Wah aku selama usaha kayak gini, tak suruh umbiang kuwi nagih pasti modar. Dan ceritanya orang yang tadi saya pelajari itu, siapa yang mempunyai umbiang tagih, gak perlu susah-susah nagih, yang penting dibatin aja umbiang melaku dewe. Nah ini loh yang saya penasaran. Iya. Jadi ku menjadi sebuah pertanyaan mungkin. Dan tapi aku juga ingin menjawab, tapi pertanyaan yang sampai ke muka tentang umbiang tagih yang dari sisi yang mana? Pertanyaan yang tak sepengetahuan saya mas, yang pernah saya dengar dari orang-orang atau pun masyarakat dan pun orang-orang sakti tadi gue tentang menagih hutang. Orang yang punya umbiang tagih bisa menagih hutang, dan itu salah satunya menagih hutang. Yang kedua dicepai apa daun sirih gitu mas, terus ditaruh berasnya nambah. Ditaruh duit berarti tambah bokeh berarti. Sampai pengalaman seperti itu juga. Sampai itu mas. Umbiang tagih, umbiang beras, ya itu umumnya mengatakan umbiang beras, umbiang tagih. Ono mungkin Mas Paisu juga kemarin menambahkan umbiang darah, itu juga ono mas. Aku kok malah banyak umbiang mas. Iya banyak. Nah sepengetahuanku cuma umbiang tagih sama umbiang jimbe dulu ya. Lah umbiang tagih itu omongnya buat nagih hutang. Ketika ibaratnya kita membatin orang yang dua hutang, itu umbiang tuh laku dewe, orangnya kejang-kejang. Tapi ya ketagih ora utangnya. Ketagih, ora mungkin mas. Kalau dulu saya percaya mas, saya sampai mencari gaman-gaman seperti itu karena mempunyai tujuan dan maksud saya malah. Iya. Bukan niat saya merawat tuh enggak. Ya
emang harus kita bedah. Jadi contoh umpiang tagih itu tadi, umpiang tagih, umpiang beras, sekarang itu tadi. Mungkin itu menjadi bagi saya juga menjadi bahan baru lagi kan, Iya. asik. Jadi gini Mas, makanya aku ngomong pertanyaan ini dari segi mana kan. Soalnya kalau dijelaskan, ya ini bisa dijelaskan secara meluas akhirnya kan seperti itu Iya. biar biar jelas. Tapi yang saya pertanyain dulu tentang menagih hutang, Mas. Hmm. Menagih hutang itu tentang kok dibatin doang, ibaratnya saya punya gambarnya bocah loro gitu. Tuyul Kok iso loro. mlaku ngono lho. Ya sebenarnya ingin nanti tak jelaskan tentang masalah umpiang tagih, umpiang beras itu tadi. Cuma akhirnya nanti pertanyaan jawaban sampean itu justru malah tidak mengacu ke pertanyaan ini sampean. Jadi sampean nggak usah bertanya, akhirnya sampean bisa berpikir. Jadi ya salah satu yang pertama tadi masalah keris umpiang Iya. yang beredar di masyarakat, yang dia itu berasumsi bahwa jadi keris umpiang itu yo keris yang ibaratnya sing ono gambar kurang tuyul loro Iya. gimana seperti itu. Tuyul loro dan itu iso nagih, iso nambah beras kan seperti itu. Nah, harus diketahui juga apa sih keris umpiang itu. Sebenarnya keris umpiang itu bukan keris umpiang itu bukan keris yang berdabur umpiang itu bukan. Yang namanya umpiang itu sebenarnya itu nama orang, nama empu, empu humbiang, itu loh Bang. Nah, Berarti selama ini pemahaman saya itu tentang itu cuman ilusi akal-akalan. saya ya dan omongan orang itu Ya, siapa akal-akalan. percaya dengan omongan seperti itu. Makanya umpiang itu sebenarnya nama empu. Mungkin sebenarnya kalau masalah keris seperti ini jadi Mas Paisu yang sebenarnya sing babar. Cuma ya tidak masalah babar karena ya banyak sedikit saya juga mendapat pemahaman juga pengalaman perkerisan umpiang dari Mas Paisu ya. Iya. Ya karena Mas Paisunya Arab Arab nekakne kan yo aduh Mas juga ya nah Iya. keris bahasa sendiri ya. Masalah keris umpiang, yang pertama umpiang itu nama empu, yang pertama empu umpiang. Di era-era mungkin empu umpiang itu berawal di era Pajajaran. Ya, di era Pajajaran ada yang banyak mengatakan di era Pajang juga ada Pajajaran sampai di era Pajang juga ada. Itu sebenarnya keris umpiang, empu umpiang itu ada yang mengatakan itu nama lain atau sebutan dari empu supo itu. Nah, kenapa kok sampai disebut empu umpiang? Iya. Karena pada waktu itu di era kerajaan Pajajaran atau ya mungkin atau Pajajaran atau Pajang ya, iya Pajajaran itu di suatu wilayah itu terjadi pagebluk. Tahu pagebluk? Ngerti ya. Nah, pagebluk itu bencana kayak COVID itu loh mas. Iya. Ya, pagebluk. Nah, akhirnya si empu umpiang, empu umpiang itu empu supo itu tadi dia itu sembahyang lah. Ya, berarti sembahyang ataupun berdiam diri. Dan akhirnya dia berinisiatif membuat keris. Nah, agar apa? Keris itu menjadi siasat atau menjadi tumbal. Iya. Biar dengan adanya upaya membuat keris itu tadi, pagebluk itu biar cepat selesai. Nah, itu loh. Iya. Nah, ketika empu umpiang itu membuat keris, itu dia itu sambil ngomong, sambil sebenarnya sambil baca mantra. Iya. Gitu loh, Mas, sambil baca mantra. Nah, itu mungkin orang-orang di sekitarnya dia berasumsi bahwa saya wong keris kok ngumpiang. Lah Iya. ngumpiang gitu loh, Mas. Ngumpiangi ngomong ae. Ngumpiangi kan ngomong. Iya. Ngumpiang. Ngumpiang. Akhirnya sebenarnya eh, ngumpiang itu sendiri ketika membuat keris itu membaca mantra. Membaca mantra. Taruh ya apa ya gampangannya ya mungkin itu salah satu metode spiritual si ibu itu tadi untuk menyelaraskan energi-energi yang notabene di suatu tempat yang ada pagebluk itu tadi penyelarasan energi itu tadi dengan cara membaca mantra ketika membuat keris.
Nah, terus baca mantra Tapi terus. kan Tuh. berarti kris itu gak ada yang namanya sifatnya negatif. Itu kan ibaratnya empu tadi bikin kris itu mas. Itu bukan dengan omongan sampean tadi lah. Itu kan bukan buat kejahatan tuh mas. Dan itu kan buat menyelaraskan Energi. ya kan bukan energi negatif lah ibaratnya kan nggak permasalahan loh mendamaikan permasalahan jadi damai dah. Nah, itu loh Mas. Nah kan sekarang itu masyarakat itu mempercayai besi haji itu atau keris itu kan nggak seperti itu mas. Itu keris malah bawa petaka. Kayak contoh saya tadi nagih orang Hmm. usia umpiang dan saya batin umpiang tuh langsung jalan dan nyekek orang itu apa bisa gitu, tanpa Yo, ya makanya dari dasarnya, dari awalnya itu pemahamannya sudah nggak bener. Awalnya sudah nggak bener kan yang saya terima. iya. Otomatis akhirnya pun di dalam perjalanan pun juga nggak bener juga, Mas. Tapi kok dulu tuh saya benar-benar mempercayai mas. Itu percaya ibaratnya saya contoh mempercayai itu sampai saya itu malah memiliki itu takut malah. Hmm. Tapi saya mempercayai itu ada ingin mempunyai dan ada isi takut. Seumpama iya ntar bunuh orang saya malah nanggung Agak resiko. resiko. Ya, makanya ya itu dengan paham-paham yang nggak bener itu tadi. Akhirnya asumsi-asumsi masyarakat mengenai keris, entah itu keris apa, entah itu keris yang dan lain, timbul asumsi-asumsi negatif. Gitu. Berarti kan sifat kris itu selama yang dibikin impu itu nggak ada tuh mas. Sifat-sifat negatif yang seperti yang saya omongin tadi itu kan nggak ada. Nggak ada, bukan negatif atau positif. Justru empu itu membuat keris itu benar-benar dia itu menggunakan energi murni alam semesta, kan seperti itu. Makanya ketika ada perseteruan antara negatif dan positif, siapa yang bisa melerai kemurnian itu tadi? Tanpa ada kemurnian, nggak akan bisa terlerai itu tadi. Nggak ada penengah. Maksudnya penengah itu gini loh mas, ketika ada orang berdebat, Iya. berasumsi paham yang berdebat tanpa adanya penengah. Nah, penengah itu terdiri kan orang yang notabene dia tidak berpihak dari A atau B. Iya. Nah, dia netral. Nah, itu loh Mas. Netral itu tadi yang bisa menyelamatkan si dua orang itu tadi. Berarti kan istilahnya itu pendapat orang itu beda berarti ya. Berarti bedanya bagi saya itu kadang kan banyak juga orang itu menggunakan benda-benda seperti keris itu buat berdebat dan yang kedua itu buat-buat hal-hal yang buruk lah. Itu apa bisa? Ya, sebenarnya kalau kemurnian itu sendiri pun masalah baik buruk itu tergantung si pemilik. Makanya eh, kadang kesalahan ataupun kekurang pasan, kurang tepatan, kurang prayogi nih ketika kita membawa keris dan kita itu setelah membawa keris itu berdampak negatif. Akhirnya kita berasumsi bahwasanya keris itu membawa petaka dalam diri kita. Ya. Sedangkan ketika kita membawa keris dan setelah kita membawa keris terjadi hal positif di dalam diri kita, akhirnya kita itu berasumsi bahwa keris itu bisa memberikan hal yang baik bagi kita. Nah, masalah negatif positif itu kan tergantung si orangnya itu tadi, teman. Tapi kan bukannya orang itu kalau sekarang nggak mas, kalau dulu saya mungkin percaya dengan Ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang itu kayak keris kayak apa aja lah, itu nggak ada ibaratnya bisa digunakan buat apa-apa tuh nggak bisa. Cuman ketika benda tadi itu dirawat seperti merawat diri kita sendiri, itu energi itu bekerja sendiri dan ketika kalau kita sambat di benda itu bermuncullah ibarat sosok-sosok ibaratnya kayak macan kayak ya, apa dan itu dipercayai orang yang memiliki keris tadi dan dia itu percaya tentang keris malah kejerumus bagi saya. rumus. Tapi kalau sekarang itu saya mempercayai keris itu bukan seperti itu malah. Saya itu merawat keris
dan ibaratnya itu sama saya merawat raga saya sendiri dan ibaratnya saya